Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab baru, yaitu tentang integral tak tentu. Untuk materi ini, kalau ke materi kemarin masih berkaitan gitu ya. Kalau kalian belajar turunan masih ada kaitannya dengan limit. Sekarang ini integral ini ada kaitannya dengan turunan gitu. Jadi kalian perhatikan betul-betul, karena ini nanti kalau kalian kuliah ini ada materinya di matematika dasar, atau yang ambil jurusan lain biasanya disebut kalkulus gitu ya, tentang integral ini. Operasi pendiferensialan adalah proses menentukan turunan dari suatu fungsi f aksen jika fx-nya diketahui. Jadi kalau pendiferensialan atau menurunkan itu adalah mencari f aksen x-nya jika diketahui fx-nya. Nah, terus kalau tadi Ibu bilang ada kaitannya, ini Ibu ingatkan lagi kalau turunan itu seperti ini. Katanya Ibu tadi ada kaitannya dengan turunan nih kalau masalah integral gitu ya. Nah, ini Ibu sudah ingatkan. Jadi kalau diketahui suatu fx kemudian disuruh menentukan f aksen x, proses itulah yang dinamakan pendiferensialan atau penurunan atau turunannya ini gitu. Kalian sudah paham? Oke, selanjutnya, dapatkah fungsi fx ditentukan apabila fungsi f aksen x diketahui? Nah, ini kalian, dapatkah fungsi fx ditentukan apabila fungsi f aksen x diketahui? Kalau di dalam turunan, kalau di dalam turunan itu, ya betul, dalam turunan diketahui fx sama dengan bla bla bla, tentukan f aksen x, gitu ya kan? Ini kan turunan ada aksennya. Kalau di dalam turunan disuruh menentukan ini, tetapi kalau di dalam integral diketahui turunannya, kemudian disuruh menentukan sebelum diturunkan. Maaf, ini enggak ada. Jadi disuruh menentukan sebelum dia diturunkan. Jadi dibalik. Kalau tadi di dalam turunan itu diketahui fungsinya sebelum diturunkan, disuruh mencari turunannya. Nah, kalau di dalam integral itu kebalikannya, disuruh mencari sebelum dia diturunkan. Diketahui turunannya, disuruh mencari berapakah dia itu sebelum diturunkan gitu. Jadi makanya di sini disebut apa? Proses menentukan fx jika f aksen x sama dengan fx diketahui merupakan inverse, kebalikan dari operasi pendiferensialan. Jadi kebalikan dari turunan. Operasi ini disebut operasi pengintegralan. Jadi integral itu adalah kebalikan turunan. Biasa juga orang sebut integral itu anti turunan. Nah, gitu. Jadi macam-macam, anti turunan, anti diferensial gitu ya. Jadi penyebutannya yang jelas, intinya yang harus kamu tanamkan bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Oke, supaya kalian lebih memahami yang Ibu maksudkan ini kebalikan seperti apa dan bentuk umumnya gimana. Di sini perhatikan tabel berikut ini. Ini untuk yang arah ke kanan, yang panah merah berarti kan ini. Nah, kemudian untuk yang arah kiri, yang warna biru berarti arahnya ke sini. Nah, jadi kalau misalkan dihitung ada suatu nilai x kuadrat diturunkan ke arah kanan, hasilnya 2x. Ada x kuadrat dikurang 1 apabila diturunkan, dia jawabannya 2x. X kuadrat ditambah 3, ini ya beda ya. Di sini dikurang 1, di sini ditambah 3, di sini ditambah 10, semuanya nilainya 2x. Kenapa? Di sininya kalau diturunkan dia nggak ada Bu, 0 bagus gitu ya, kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemudian dari sini ternyata kalaupun Ibu punya X
pangkat 2 ditambah C konstanta, ini terserah berapa, ini juga konstantanya negatif 1, 3, 10 gitu ya. Nah dari sini turunannya tetap 2x gitu. Nah kalian perhatikan ini hubungan antara operasi pengintegralan dengan operasi turunan gitu ya. Semuanya itu mempunyai f aksen x-nya yaitu 2x. Nah, kalau begitu di sini kalian perhatikan bahwa masing-masing fungsi f(x)-nya ini pada tabel ini, yang ini ya, pada tabel ini kamu perhatikan fungsi f(x)-nya di sini. Yang sebelah sini adalah fx, yang sebelah sini adalah f aksen x. Oke, di sini sebelah sini adalah fx, yang di sini adalah f aksen x. Nih, kalian perhatikan. Pada bagian suku tetapnya ini konstantanya negatif 1, 3 dan 10 itu tetap konstantanya saja, ya kan, tetap atau konstantanya, sedangkan bagian variabelnya x-nya itu selalu berbentuk x kuadrat. Nih, yang berbeda tuh ini cuma konstanta, tapi variabelnya sini x-nya sama yaitu x kuadrat. Maka dari itu himpunan semua fungsi dari operasi pengintegralan f aksen x sama dengan fx sama dengan 2x dapat dituliskan seperti apa? Seperti ini saja. Atau fx sama dengan x pangkat 2 ditambah konstanta gitu. Karena nanti jawabannya apa? Jawabannya tetap dia 2x gitu, dengan syarat konstantanya ini merupakan anggota bilangan real gitu. Oke ya, untuk C-nya itu berbeda maka akan diperoleh fungsi yang berbeda pula gitu. Nanti dari sini ada beberapa hal, ini integral itu seperti apa. Sekarang kalian harus tahu dulu lambang integral itu seperti apa. Nih, lambang integral seperti ini. Kemudian ada lagi seperti ini. Lalu apa bedanya, Bu? Ini integral ini kosong. Yang di sini nggak ada A-nya, nggak ada B-nya. Di sini nggak ada A, nggak ada B. Artinya A dan B ini bisa diganti dengan angka berapa, negatif, positif, mulai bilangannya ya, bilangan bulat. Jadi AB itu adalah bilangan bulat, bisa 1, negatif 1 gitu, dan seterusnya. Ini namanya kalau ada batas seperti ini namanya batas bawah. Batas bawah. Yang ini namanya batas atas. Nah, yang di bawah namanya batas bawah, yang di atas namanya batas atas. Dan ini dua-duanya merupakan bilangan bulat gitu. Nah, kalau yang ini tidak berbatas, tidak ada A, B-nya, tidak ditentukan, nanti kita tidak bisa menentukan di sini negatif 1 kah atau negatif 2 atau seterusnya, kita tidak tahu. Maka inilah disebut yang namanya untuk lambang integral tak tentu. Kalau yang di sini ini namanya integral tentu karena ditentukan berapa batasnya. Nah, yang ini nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Ini ada kaitannya dengan mencari luas. Nah, yang ini kalian pelajari dulu sebagai pengantar sebelum ke kelas 12 ini gitu ya. Ini integral tak tentu. Kalau integral tak tentu seperti apa menghitungannya? Jadi untuk integral tak tentu itu pasti nanti kalau dalam penyelesaiannya misalkan diketahui turunannya gitu ya, seperti ini, pasti nanti jawabannya ada plus C. C-nya itu adalah konstanta yang nggak tahu berapa gitu ya, karena kan dia tidak ditentukan gitu. Kecuali jika nanti dia itu kita belajar yang di sini, yang pada saat kalian kelas 12 kalian baru bisa menentukan C-nya, atau nanti kita bahas contoh gitu ya, bagaimana menyelesaikannya, kenapa itu C atau seperti apa, rumus umumnya seperti apa, kalian perhatikan. Selanjutnya
Pengintegralan fungsi f(x) terhadap variabel x yang ditulis dalam bentuk integral f(x) dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap x. Nih, jadi kalau ada soal bentuknya integral f(x) dx, itu berarti penyelesaiannya adalah f(x) ditambah c. Ini adalah bentuk umumnya. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, jika ada suatu fungsi gitu ya, fungsi f(x)-nya itu adalah x pangkat n dx, sama dengan cara mengintegralnya. Ketika kamu sudah mengintegralkan, ini diintegralkan di sini maka sudah hilang. Artinya apa? 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Nah, inilah rumusnya. Nah, satu lagi, karena ini kenapa di sini seperti ini? Kan kita bicara kebalikan. Kalau di turunan itu misalkan ya, ini Ibu ingatkan kembali kalau di dalam turunan, karena sudah Ibu jelaskan berkali-kali tadi bahwa integral itu adalah kebalikannya turunan. Kalau misalkan ada ax pangkat n, kalau di dalam turunan itu apa? Pangkatnya naik ke depan, n dikali ax, n dikurang 1 gitu ya kan, dikurang. Tapi kalau di dalam integral ditambah, baru ditambah lagi ke kebalikannya. Tadinya dikurang, dia ditambah. Ini 1 per, artinya dia ke kebalikan. Jadi betul ya seperti ini. Kenapa konsepnya jadi positif? Jadi kalau turunan itu dikurang, kalau integral berarti ditambah, tandanya positif. Ingat rumus ini adalah konsepnya, ini adalah konsepnya turunan. Kalau yang ini konsepnya apa? Konsepnya integral. Terus dari sini 1 ini dari mana? 1 itu dari sini, di depannya sini kan 1 gitu, maka 1 di sini. Kalau misalkan di depannya 2 Bu, berarti 2 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. Oke lah, kita langsung ke contoh aja sini. Oke. Nah, ada contoh seperti ini. Integral tak tentu dari 5x pangkat 4 dx adalah, maka kita selesaikan nih. Tadi berdasarkan rumus yang tadi ya, ingat rumusnya tadi, x integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Terus kemudian tadi Ibu jelaskan kalau misalnya di depannya ada 2, maka dia 2-nya dituliskan. Ibu tuliskan lagi di sini integral, misalkan ax pangkat n dx, maka a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Ini a nya berapa? A nya 5. Kita gunakan yang ini. Oke, kita gunakan yang kedua. Oke, kita selesaikan di sini. Kita kasih batas dulu. Nah, itu contoh yang kedua nanti. Baik, maka integral 5x pangkat 4 dx, maka integralnya sudah hilang. Ibu langsung saja 5 per n nya berapa? N nya 4 ditambah 1, kemudian x pangkat 4 ditambah 1 plus c. Jawabannya berapa? 5 per 5 per 5 x pangkat 5 plus c. Jawabannya berapa? X pangkat 5 ditambah c. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah x pangkat 5 ditambah c. Nah, kalian harus perhatikan, kalau ini mudah. Ini bentuknya berupa bentuk akar nih di sini di dalam soal ini. Dalam mengerjakan integral ataupun turunan, rumusnya ingat yang diolah itu adalah pangkatnya. Maka soal dalam bentuk apapun
misalkan dalam bentuk pecahan, misalkan dalam bentuk akar seperti ini, kalian harus merubahnya ke dalam bentuk pangkat. Oke, ingat ya, soalnya bentuk akar kalian ubah ke dalam bentuk pangkat, soalnya bentuk pecahan kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk pangkat sehingga dia menjadi AX pangkat N atau X pangkat N gitu. Jadi kalau seperti ini tanpa dirubah dia tidak bisa dikerjakan. Bagaimana? Karena yang kita olah adalah pangkatnya ini gitu. Maka cara mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat ini kalian sudah pelajari di kelas 10. Jadi caranya seperti apa? Kalian buka kembali, kemudian kalian aplikasikan ke dalam soal-soal latihan. Oke, sekarang ibu kasih contoh. Untuk integral akar 4 dari X pangkat 3 dx adalah, maka yang ibu lakukan pertama kali adalah harus mengubahnya ke dalam bentuk pangkat. Maka kalau ibu ubah dalam bentuk pangkat, integral X pangkat 3/4 dx. Sudah berbentuk pangkat? Sudah. Maka ini bisa ibu kerjakan. Yang ibu kerjakan yang dalam bentuk pangkat, X pangkat 3/4 dx sama dengan, ibu langsung saja 1/3/4 ditambah 1, X pangkat 3/4 ditambah 1 plus C. Jangan lupa. Kemudian jawabannya di sini adalah 1/7/4 X pangkat 7/4 plus C. Maka jawabannya di sini setelah ini kita operasikan. Jadi jawabannya adalah 4/7 karena tidak mungkin dalam bentuk seperti ini. X pangkat 7/4 plus C. Oke, selesai. Dari sini kita sudah bisa menentukan gitu ya berapa nilainya. Atau kalau mau diubah ke dalam bentuk akar bisa juga 4/7 dalam bentuk akar, di sini 4, di sini X pangkat 7 plus C. Yang ini boleh, yang ini boleh, tergantung nanti. Kalau misalkan soalmu pilihan ganda, kalian mengerjakan soal ada jawabannya seperti ini, ya silahkan dipilih ini. Tapi kalau tidak ada yang seperti ini, adanya bentuk akar, maka cara merubahnya seperti ini. Oke, ini contoh soal yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga. Nah, ini bentuknya pecahan seperti ibu bilang tadi. Soal itu mau dalam bentuknya seperti apa, harus diubah menjadi bentuk pangkat. Oke, sini pecahan X pangkat 5 dikurang 1, kemudian penyebutnya X pangkat 2. Sekarang ibu jabarkan dulu satu-satu. Kalau ibu mau merubahnya gitu ya, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk pangkat. Integral, ibu tuliskan satu-satu, X pangkat 5 per X pangkat 2 dx dikurang integral 1 per X pangkat 2 dx. Nah, dari mana Bu kok bisa berubah seperti ini? Ya, karena kan ini penyebutnya. Nih, kalau kalian punya soal 6/8 dikurang 9/8, itu kan bisa aja ditulis 6 dikurang 9/8. Nah, sama juga dengan bentuk ini gitu ya. Jadi nggak usah bingung, SD nih konsepnya. Nah, oke. Setelah seperti ini ibu ubah satu-satu supaya kalian mudah nanti mana yang perpangkatannya itu. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan nih, tapi dari sini ibu pecah jadikan sendiri-sendiri.
masih dalam bentuk pecahan. Ini belum berbentuk pangkat, maka kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat integral. Kalau dia per seperti ini dan warnanya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Oke, jadi ini X pangkat 3 dx dikurang dengan integral X pangkat negatif 2 dx sama dengan titik-titik. Apakah ini sudah berbentuk pangkat? Sudah oke, sudah oke. Maka dari sini kita baru bisa menyelesaikan ke dalam bentuk menyelesaikannya menggunakan aturan integral karena pangkatnya sudah ada. Kalau yang ini tadi kan masih belum berpangkat, bentuknya masih dalam pecahan. Oke, kita lanjutkan, maka kita selesaikan ini satu-satu. Untuk X pangkat 3 di mana ya, sini saja ibu di bawahnya, maka ibu langsung ya, integralnya tidak usah ditulis, berarti 1/3 ditambah 1 X pangkat 3 ditambah 1 dikurang 1/- negatif 2 ditambah 1 X pangkat negatif 2 ditambah 1 plus C. Kenapa Bu di sini kok nggak ditulis C? Ini kan integralnya sendiri. Boleh ditulis C di sini, kemudian nanti tapi di akhir itu hanya ditulis C-nya 1 gitu ya. Jadi tidak ada 2C gitu, nggak ada. Jadi harus C1. Di sini ditulis boleh, di sini ditulis juga enggak, tapi alangkah baiknya di sini tidak usah ditulis, yang di sini ditulis 1 aja C-nya di sini. Oke, kita lanjutkan. Maka selanjutnya adalah 1/4 X pangkat 4 dikurang 1, berapa jawabannya? 1/- negatif 1. Jadinya berapa? Ini 1/- negatif 1 positif 1x, nggak ditulis juga nggak apa-apa karena ini 1x gitu ya. 1x negatif 2 ditambah 1 negatif 1 plus C. Jawabannya kita dapatkan 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/x plus C. Gini boleh, gini boleh, tapi ini pangkatnya negatif. Kalau mau dijadikan pecahan juga, berhubung di sini pecahan juga tidak apa-apa gitu. Jadi ini adalah jawabannya. Ingat ya, yang paling penting dalam integral adalah soalnya dalam bentuk apapun, bentuk akar, pecahan atau apa, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Mengubah dalam bentuk pangkat sudah ada di materi di kelas 10. Kalian ulang-ulang lagi kalau kalian sudah mulai lupa gitu. Oke, selanjutnya ada latihan soal, ada 10 nomor, silahkan dikerjakan untuk supaya kalian lebih memahami. Ini ada 10 nomor, dikerjakan. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.